Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan istiqamah kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan menceritakan sejarah hidup 10 orang yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga, yang disebut dengan sebutan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, yaitu yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abul Hasani huwa Abul Hasan, iku Abul Hasani bapak Hasan, Abul Hasan rupane Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibni Abdul Muttalibi ibnu ammi, iku ibnu ammi Rasulillah, anak pamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu lan utawi ibune Ali iku Fatimatu bintu Asad ibni Hashim ibni Abdi Manafin. Wa hiya lan utawi Fatimah bintu Asad iku awwalu Hashimiyatin, kawitane waton Hashimi, waladat kang lahiraken sapa
Hasyimiyah, Hasyimiyan ing Hasyim, ingkang bangsa Hasyim. Aslamat wis mlebu Islam sapa Fatimah, wa hajarat lan wis hijrah sapa Fatimah ilal Madinati maring Madinah. Wa matat lan wis mati sapa Fatimah fi hayatin nabiyyi ing dalem mangsa uripe sugenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaja lan wis nikahi sapa Ali Fatimata ing Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat nuli nglairaken sapa Fatimah lahu kanggo Ali al-Hasana ing Hasan wal Husaina lan ing Husain. Wa Muhsinan lan ing Muhsin mata wis mati sapa Muhsin saghiran halih wong kang cilik. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita menceritakan tentang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-Khalifatur Rabi', khalifah yang keempat setelah Sayyiduna Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang khalifah, ketika Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, ketika itu Sayyiduna Ali, beliau masih kecil dan beliau dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Jadi Sayyiduna Ali ini memang murni didikan Nabi sejak dia kecil masuk ke dalam agama Islam ketika masih kecil. Dan ini adalah keutamaan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Sayyiduna Ali dikenal dengan a'lamus sahabah, yaitu sahabat Nabi yang paling luas ilmunya. Para sahabat lain apabila mereka bertanya tentang agama, maka mereka datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya kepada beliau. Jika Sayyiduna Abu Bakar disebut sebagai afdhalus sahabah, bahkan afdhalu hadhil ummah, beliau adalah yang paling utama. Sayyiduna Ali adalah a'lamuhum. Sayyiduna Ali adalah yang paling alim, yang paling luas ilmunya. Meskipun beliau a'lamus sahabah, kita juga mengenal dawuh beliau, perkataan beliau. Beliau pernah mengatakan, wa bardaha 'alal kabid in su'iltu amma la a'lam an aqul Allahu a'lam. Atau dalam riwayat yang lain, ana la a'lam an aqula la a'lamu. Meskipun beliau adalah a'lamus sahabah, sahabat yang paling luas ilmunya, tetapi beliau mengatakan, sungguh tenang hatiku jika aku ditanya, in su'iltu amma la a'lam, jika aku ditanya tentang sesuatu yang aku tidak mengetahuinya, an aqula, maka aku kemudian mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Artinya ana la a'lamu, saya tidak mengetahui tentang permasalahan ini. Nah, beliau tidak gengsi, beliau tidak kemudian berat untuk mengatakan la adri, la a'lam, aku tidak tahu, atau mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya, meskipun beliau itu adalah a'lamus sahabah. Karena banyak di antara kita ini yang gengsi apabila tidak bisa menjawab suatu pertanyaan dari orang lain.
Padahal kita tidak disebut alim, apalagi allamah, apalagi a'lamun nas, enggak sama sekali. Kita orang yang ilmunya sangat sedikit, tetapi sering kita menjadi berat untuk mengatakan saya tidak tahu, padahal memang kita nggak tahu ketika ditanya oleh seseorang yang kita tidak memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Sementara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang a'lamus sahabah, beliau tidak segan ataupun gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena bagaimanapun sealim apapun seseorang itu tidak mengetahui segala sesuatu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ahata bikulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang la yakhfa alaihi syai', itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ditanya tentang sesuatu yang Nabi tidak mengetahui jawabannya. Ditanya tentang khairul biqa wa syarrul biqa, tentang tanah yang paling baik di muka bumi ini, bagian tanah yang paling buruk di muka bumi ini. Nabi jawabannya la adri, saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada Jibril. Ketika itu ditanyakan kepada Jibril, Jibril juga mengatakan la adri, saya enggak tahu, akan saya tanyakan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian baru dijawab bahwa khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling buruk di muka bumi, bagian bumi ini yang paling buruk adalah pasar. Itu asalnya Nabi ketika ditanya tentang itu jawabannya bala adri. Padahal Nabi jelas, beliau yang paling a'lamun nas, yang paling banyak ilmunya secara mutlak dari kalangan makhluk ini. Kalau Sayyidina Ali a'lamus sahabah, bukan a'lamun nas. Nabi Muhammad yang a'lamun nas. Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya, pintu menuju kota ilmu itu. Sehingga Sayyidina Ali a'lamu as-sahabah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a'lamu an-nas, manusia yang paling berilmu, yang paling luas ilmunya. Meskipun begitu, ada yang beliau tidak mengetahuinya dan beliau menjawabnya dengan la adri, saya tidak tahu. Sayyidina Ali yang a'lamus sahabah, beliau juga mengatakan, sungguh adem hatiku, sungguh tenang hatiku, wa bardaha alal kabid in su'iltu ma la a'lam, jika aku ditanya tentang sesuatu yang aku tidak tahu, kemudian aku mengatakan an aqula Allahu a'lam, untuk mengatakan saya Allah yang lebih tahu, atau ana la a'lamu, saya tidak mengetahuinya. Kan tenang kalau kita sudah menjawab begitu, maka orang itu nggak akan nanya-nanya lagi kepada kita tentang permasalahan yang kita tidak mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Ini tambahan faedah tentang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dari sisi nasab, beliau adalah putra dari Abu Thalib ibn Abdul Muttalib. Abu Thalib ini adalah
saudara laki-laki dari ayahnya, ayah Nabi, yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Nah, Abu Talib ini yang merawat Nabi sejak kecil, sejak pamannya, sejak kakeknya yaitu Abdul Muttalib wafat. Ketika ibunya wafat, beliau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu kakeknya wafat, ketika itu Nabi berusia 8 tahun, kemudian dididik oleh pamannya Abu Talib sampai beliau dewasa. Abu Talib ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, dia tahu bahwa Muhammad itu alal haq, bahwa Muhammad itu dalam kebenaran. Dia mengetahui bahwa Muhammad keponakannya itu adalah Rasulullah, mengetahuinya secara pasti. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya, sehingga meskipun tahu, dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam sampai matinya. Sehingga Abu Talib itu mata kafiron, mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Jasanya banyak terhadap dakwah Islam, tetapi apa yang dilakukannya tidak berfaedah karena dia bukan seorang muslim. Karena syarat untuk diterimanya amal soleh itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Orang kafir melakukan kebaikan seperti apapun, maka kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu ammi Rasulillah. Kemudian ibunya Sayyidina Ali namanya Fatimah. Istrinya namanya Fatimah bintu Rasulillah, ibunya juga namanya Fatimah. Tapi bintu Asad ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Wahia awwalu Hashimiyatin waladat Hashimiyan. Beliau adalah perempuan Hashimiyah dari Bani Hashim yang melahirkan keturunan Hashimi. Maksudnya bagaimana? Suaminya namanya Abu Talib Hashimi. Nah, beliau ibunya ini Fatimah bintu Asad ibn Hashim, sama-sama dari Bani Hashim. Nah, beliau seorang Hashimiyah. Fatimah bintu Asad, beliau seorang Hashimiyah, artinya beliau perempuan berasal dari Bani Hashim, kemudian melahirkan seorang Hashimi yaitu Ali bin Abi Thalib, karena suami dari Fatimah bintu Asad itu seorang Hashimi. Karena kalau nasab itu kan dilihat dari jalur ayah, dari jalur ayahnya. Nah, ayahnya Ali itu Abu Thalib. Abu Thalib dari Bani Hashim, berarti Hashimi. Nah, berarti apa? Hashimi. Berarti Ali bin Abi Thalib itu Hashimi. Sementara ibunya juga Hashimiyah, berasal dari Bani Hashim. Maka dikatakan Fatimah bintu Asad adalah perempuan pertama dari Bani Hashim yang melahirkan seorang anak Hashimi. Yang melahirkan seorang anak dari Bani Hashim karena dari ayahnya Abu Thalib yang Hashimi. Sebagaimana Nabi Muhammad juga Hashimi. Aslamat wa hajarat ilal Madinah. Beda dengan suaminya. Kalau suaminya Abu Thalib tadi kita katakan belum masuk ke dalam agama Islam sampai dengan mati. Sedangkan istrinya, ibu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah bintu Asad, itu telah masuk ke dalam agama Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Nah, ikut hijrah ke Madinah. Wa matat fi hayatin Nabi. Dan beliau wafat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup. Jadi Fatimah inilah yang memelihara Nabi sejak kecil. Kan Abu Thalib istrinya namanya Fatimah bintu Asad, otomatis ibunya ini menjadi ibu dengan pengertian
ibunya Nabi dengan pengertian yang mendidik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah hidup di keluarga beliau, keluarga Abu Thalib dan Fatimah bintu Asad. Nah, tapi Fatimah bintu Asad memiliki kelebihan, beliau masuk ke dalam agama Islam dan bahkan ikut hijrah. Dan Fatimah bintu Asad ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibu Fatimah yang telah memeliharanya, yaitu agar meminta dan bertawassul. Beliau bertawassul dengan diri beliau sendiri dan tawassul dengan para nabi agar Allah Subhanahu wa taala merahmati Fatimah bintu Asad. Ketika Fatimah bintu Asad meninggal, Nabi sendiri yang memasukkan jenazahnya ke dalam kuburnya. Nah, ini suatu kelebihan untuk Fatimah bintu Asad, istri dari Abu Thalib, yang Abu Thalibnya mati dalam keadaan kafir. Wa tazawwaja Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga keutamaan Sayyiduna Ali berikutnya, yaitu beliau dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya yang bernama Fatimah binta Rasulillah. Yang kita tahu Fatimah adalah afdhalun nisa. Sebagian ulama bahkan mengatakan yang nomor satu, lebih mulia dari Sayyidah Maryam. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan beliau nomor dua. Yang nomor satu adalah Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Fatimah yang kedua. Fatimah bintu Rasulillah. Tapi ada yang mengatakan Fatimah afdal, lebih mulia daripada Maryam. Nah, Allahu a'lam. Tetapi beliau Fatimah bintu Rasulillah adalah perempuan yang luar biasa, salihah, putri Nabi, yang dari sisi kemuliaannya adalah yang di antara yang paling mulia. Itu istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil pernikahan Sayyidina Ali dengan putri Nabi ini melahirkan 3 orang anak. Yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain, dan yang ketiga namanya Muhsin atau Muhassin. Muhsin atau Muhassin. Ada khilaf di antara para ulama, apakah namanya itu Muhsin atau Muhassin. Ini kurang terkenal karena memang mata saghiran, dia sudah mati ketika masih kecil. Muhsin atau Muhassin ini sudah mati ketika kecil. Berbeda dengan Hasan dan Husain. Ini 2 cucu Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keduanya kemudian melahirkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini. Nah, guru-guru kita itu ada yang keturunan dari jalur Husain, ada yang keturunan dari jalur Hasan, yang beliau-beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah, istri Sayyidina Ali, melahirkan yang pertama, yaitu melahirkan Hasan, Sayyidina Ali awalnya menamakan Hasan ini dengan Harban. Nabi kemudian datang melihat cucunya dan Nabi bertanya kepada Ali, kamu namakan siapa anakmu ini? Harban, jawaban dari Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bal Hasanan, tetapi namanya adalah Hasan saja, nggak usah Harban, sehingga dinamakan dengan Hasan. Nabi sendiri yang memberi nama Hasan. Ketika lahir Husain, Sayyidina Ali memberi nama lagi dengan sebutan Harban.
Nabi datang, kamu beri nama siapa anakmu ini? Harban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bal Husainan, tetapi namakanlah dengan Husain. Berarti Husain ini juga nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al Hasan Al Husain ini adalah apa? Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Nabi yang menyebutnya. Al Hasanu wal Husainu Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Al Hasan dan Husain ini adalah pemimpin dari para pemuda di dalam surga. Ini luar biasa ya, sesuatu hal yang luar biasa. Fatimah, Ali, ini sesuatu hal, Ali bin Abi Thalib adalah keluarga yang luar biasa. Ali itu adalah a'lamus sahabah, termasuk min afdal awliya'il bashar. Fatimah afdalun nisa, putranya Al Hasan wal Husain itu adalah sayyida syababi ahlil jannah. Ayahnya Fatimah, mertuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, afdalu al-makhluqat. Nah, makhluk yang paling mulia. Jadi semuanya mulia dalam satu keluarga itu. Masya Allah. Ini adalah kemuliaan yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sayyidah Fatimah. Kita lanjutkan kembali. Walahu minal walad. Nah, sekarang kita menyebutkan putra dan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walahu lan iku ketuwe Ali minal waladi saking anak Muhammad binul Hanafiyah. Ini yang berikutnya, yang tadi kan sudah disebut siapa? Al Hasan, Al Husain, kemudian siapa? Muhsin. Nah, sekarang anak yang berikutnya adalah Muhammad binul Hanafiyah. Wa ummuhu lan utawi ibune Muhammad iku Khawlatu bintu Ja'farin min Bani Hanifiyah. Min Bani Hanifah, min Bani Hanifata. Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu kenapa enggak Muhammad bin Ali? Padahal dia Muhammad bin Ali. Beliau adalah Muhammad putra dari Sayyidina Ali. Al-Hanafiyah terkenal dengan Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu ibunya. Beliau adalah seorang amat. Dari budak perempuan milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Digauli oleh Sayyidina Ali. Kemudian yang namanya itu Khawlah bintu Ja'far. Kemudian melahirkan anak namanya Muhammad. Yang dikenal dengan sebutan Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Ini sangat terkenal juga. Muhammad ibn Al-Hanafiyah ini alim, memiliki juga keilmuan yang sangat luas, menjadi rujukan juga bagi kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Ini keturunan dari Sayyidina Ali, tetapi bukan melalui jalur Fatimah bintu Rasulullah, tapi lewat Khawlah bintu Ja'far yang dikenal dengan sebutan Al-Hanafiyah, yang beliau adalah amat, budak perempuan dari Sayyidina Ali. Wa Umar bin Aliyin lan Umar ibnu Ali wa ukhtuhu lan dulur wadone Umar bin Ali Ruqayyah al-Kubra wa huma tau'amun wa huma lan utawi Umar ibn Ali wa Ruqayyah al-Kubra iku tau'amun kembar. Wa ummuhuma lan utawi ibune Umar lan Ruqayyah iku taghlibiyah aran taghlibiyah. Wal Abbasul Akbar ibn Ali yuqalu, dan ucapakan lahu ketua Al Abbas Al Akbar. Ini kita menyebut nama-nama, kita baca saja. As-Saqa
Qutila wasdan pateni sapa Al-Abbasul Akbar ma'al Husaini sartane Husain. Wa ikhwatuhu lan tulur-tulure Al-Abbas li ummihi wa abihi seibu sebapak iku Utsman wa Ja'farun lan Ja'far wa Abdullah wa Banu Ali ummuhum utai ibune Utsman Ja'far Abdullah iku ummul banin al-Qilabiyah wa Ubaidullah wa Abu Bakar ibna Ali la baqiyata ora ana keturunan iku maujud lahuma ketuwe Ubaidullah lan Abu Bakar. Ummuhuma utai ibune karone Ubaidullah lan Abu Bakar iku Laila bintu Mas'ud an-Nahsyaliyah. Wa Yahya ibn Ali mata mati sapa Yahya ibn Ali saghiran. Ale wong kang cilik ummuhu utai ibune iku Asma bintu Umais. Wa Muhammad bin Ali al-Asghar li ummi walad ketuwe ummi walad rupane Daraj. Wa Ummul Hasan lan Ummul Hasan wa Ramlah ummuhuma utai ibune Ummul Hasan lan Ramlah iku Ummu Sa'idin bintu Urwah ibni Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa Zainabu As-Sughra wa Ummu Kulthum As-Sughra wa Ruqayyah As-Sughra wa Ummu Hani wa Ummul Qiram wa Ummu Ja'far ismuha utai jenenge Ummu Ja'far iku Jumanah. Wa Ummu Salamah wa Maimunatu wa Khadijatu wa Fatimatu wa Umamah banatu Ali. Banatu Ali pira-pira anak wadone Ali li ummahati auladin kedue ummahatu aulad syatta kang pito-pito. Sampai di sini. Menyebut nama-nama dari putra-putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama kalau kita perhatikan dari yang tadi kita sebut dari nama-nama putra dan putri Sayyidina Ali, kita melihat ada nama-nama sahabat besar di situ. Di antara nama putranya Sayyidina Ali ada yang namanya Umar. Ini Umar ibnu Ali. Umar ibnu Ali. Dan di antara putranya Sayyidina Ali ada yang namanya Abu Bakar. Nah, kamu lihat Ubaidullah wa Abu Bakar. Yang di atas ada Umar bin Ali, kemudian di bawah ada namanya Abu Bakar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat itu saling mencintai. Satu dengan yang lainnya karena Allah. Menunjukkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mencintai Abu Bakar. Beliau itu Sayyiduna Ali itu mencintai Umar. Seandainya Sayyiduna Ali itu membenci Abu Bakar atau Umar seperti yang dikatakan oleh kelompok Rafidhah, mungkin enggak Sayyiduna Ali itu menamakan anaknya dengan Abu Bakar? Tidak mungkin. Mungkin enggak Nabi Muhammad Sayyiduna Ali itu menamakan anaknya dengan Umar? Tidak mungkin. Masa anak kita dinamakan dengan nama musuh kita? Tentu enggak. Nah, tentu tidak. Enggak. Kalau kita misalnya membenci seseorang, tapi kita jangan membenci orang. Seandainya kita misalnya seseorang membenci seseorang, kemudian mungkin enggak dia menamakan anaknya dengan orang yang dia benci? Enggak, dengar namanya saja enggak mau. Jangan sebut nama itu di hadapan saya. Dia bilang begitu pasti. Kalau disebut nama seseorang yang dia enggak suka, yang dia benci. Enggak suka apabila disebut-sebut nama orang tersebut. Ini bukan hanya disebut, malah anaknya diberi nama Abu Bakar. Anaknya diberi nama Umar. Menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Kenapa ini kita tegaskan? Karena ini adalah rad, ini adalah rudud, ini adalah bantahan terhadap kelompok Rafidhah Syiah yang mereka mengatakan bahwa
Katanya Sayyidina Ali itu katanya Abu Bakar, Umar itu merebut hak Sayyidina Ali. Ali itu nggak senang, benci dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kita bantah. Bagaimana kalian bilang bahwa Sayyidina Ali benci Abu Bakar, Umar? Sementara di antara putra Sayyidina Ali ada yang namanya Abu Bakar dan Umar. Yang menunjukkan bahwa siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Nah, demikian juga Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya, yaitu di antara mereka para sahabat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini juga menunjukkan bahwa istri-istri Sayyidina Ali itu juga banyak, bukan hanya satu orang istri. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga memiliki banyak istri. Tetapi dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu berpoligami setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Ketika beliau istrinya Fatimah bintu Rasulillah, maka istrinya ya cuma satu, Fatimah bintu Rasulillah. Tetapi Fatimah ini kan wafat sesaat setelah wafatnya Nabi. Sudah kita sampaikan kemarin bahwa semua putra dan putri Nabi itu wafat sebelum Nabi wafat kecuali satu, yaitu Fatimah. Tapi Fatimah itu akan cepat menyusul Nabi. Artinya menyusul dalam hal kewafatannya. Sehingga beberapa bulan setelah Nabi wafat, Fatimah bintu Rasulillah itu juga wafat. Telah kita ceritakan sebelumnya, kalau kalian ingat, ketika Nabi memberitahukan kepada Fatimah bahwa putrinya, bahwa beliau akan meninggal, Fatimah bersedih. Tetapi ketika Nabi Muhammad memberitahukan bahwa nanti orang yang pertama kali menyusulku adalah kamu, maka Fatimah kemudian menjadi bahagia karena beliau akan wafat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang tidak lama. Nah, di sini karena kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, mereka bisa saling berziarah, mereka bisa saling mengenal apabila mereka itu dalam nikmat, bukan ketika mereka itu dalam azab. Nah, sampai mana tadi? Nah, jadi Sayyidina Ali setelah wafatnya Fatimah, baru kemudian beliau memiliki istri-istri, dan juga dari istri-istri itu Sayyidina Ali malah memiliki banyak anak. Banyak sekali anaknya. Nggak kita hitung saking banyaknya, kita tidak menghitungnya. Kalau kemarin lumayan ada kita hitung ini, kalau yang tadi disebutkan sudah kita baca, banyak sekali anak-anak beliau. Ada yang kembar juga, putra dan putri beliau. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kita melihat, ada di antaranya anak-anaknya itu dari Ummul Walad. Yang Ummul Waladnya itu bukan hanya satu. Ummul Walad itu artinya amat, budak perempuan. Budak perempuan yang digauli, yang kemudian melahirkan anak untuk beliau. Itu jumlahnya bukan hanya satu. Seperti misalnya tadi Muhammad ibnul Hanafiyah, itu juga dari Muhammad itu dari Ummul Walad. Kemudian yang ini ada sangat banyak, Muhammad bin Ali al-Asghar itu dari Ummu Walad namanya Daraj. Kemudian yang ini Zainab Sughra, Ummu Kulthum as-Sughra, Ruqayyah as-Sughra, Ummu Hani, dan seterusnya. Itu dikatakan li ummahati auladin syatta. Itu dari Ummul Walad yang beda-beda. Dari budak-budak perempuan Sayyidina Ali yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ibunya beda-beda semuanya, tetapi Ummul Walad dari kalangan budak perempuan. Nah, ini pelajaran bagi kita dengan pengertian
ini bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tercela di dalam agama. Karena kebaikan dan keburukan dalam agama itu parameternya adalah syarak. Sekali lagi, ini yang perlu ditegaskan. Parameter itu ukuran untuk menilai kebaikan dan keburukan dalam agama itu adalah syarak, Al-Quran dan hadis. Dikatakan al-hasan ma hassanahu syara'. Al-hasanu ma hassanahu asyara'. Al-qabih ma qabbahahu asyara'. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara'. Dan keburukan itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara'. Ukurannya bukan pikiran manusia. Ukurannya bukan pendapat seseorang. Kalau pandangan manusia kok gitu ya, itu akal manusia, itu pandangan manusia. Tetapi kebaikan itu adalah dipandang oleh syarak. Jika syarak mengatakan itu baik, maka itu baik. Jika syarak mengatakan itu buruk, maka itu buruk. Jika syarak mengatakan itu baik, meskipun dalam pandangan manusia itu buruk, tetap baik. Jika syarak mengatakan buruk, meskipun manusia mengatakan baik, maka itu tetap buruk. Menurut saya itu baik. Padahal syarak mengatakan buruk, maka itu buruk. Pendapat saya itu baik, pendapat saya itu buruk, tapi syarak mengatakan baik, maka itu adalah baik. Jadi parameternya adalah syarak, Al-Quran dan hadis. Ini penting sekali untuk kita pegang. Karena sebagian orang itu menjadi ragu-ragu terhadap ajaran Islam karena dia menilai kebaikan dan keburukan itu berdasarkan akalnya sendiri, berdasarkan pendapat manusia. Dia mengukurnya di situ. Ketika dia misalnya membaca sejarah Nabi, di sana ada perang, ada memerangi orang-orang kafir misalnya. Kemudian dia berpikir, kok gitu ya? Menurut akal dia, seseorang yang tidak memahami bahwa kaidah ini, maka dia bisa ragu terhadap kebenaran ajaran Islam. Padahal kalau nanti ditelusuri dengan akal apa yang telah ditetapkan oleh syarak, maka kita akan melihat kemaslahatan bagi manusia fid dunya wal akhirah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, wa kanat khilafatuhu arba'a sinin. Kekhalifahan Sayyidina Ali setelah wafatnya Sayyidina Utsman, beliau diangkat menjadi khalifah yang keempat, menggantikan Sayyidina Utsman. Dibaiat oleh umat Islam. Dibaiat oleh umat Islam dan beliau menjadi khalifah yang sah. Menjadi seorang khalifah yang sah dan beliau memerintah selama 4 tahun dan 7 bulan. Wa sab'ata ashhurin wa ayyaman ala ikhtilafin fil ayyam. Lebihnya berapa hari itu ada perselisihan di antara para ulama. Jadi beliau menjadi khalifah itu dibaiat oleh umat Islam dan sah. Kekhalifahannya itu sah. Meskipun dalam perjalanan ada sebagian orang yang tidak mau membaiat beliau. Seperti sebagian orang yang tinggal di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya. Mereka tidak mau membaiat dari awal. Mereka beralasan, kami mau membaiat Sayyidina Ali apabila pembunuh Sayyidina Utsman sudah dihukum, sudah ditangkap dan dihukum. Itu alasan mereka yang dibuat-buat. Sayyidina Ali nggak mungkin tidak menangkapnya seandainya beliau tahu siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman. Karena nggak ada yang mengetahuinya. Bukan hanya Sayyidina Ali yang tidak mengetahui siapa pembunuh Sayyidina Utsman, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan juga nggak tahu siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Nggak ada yang mengetahuinya.
Lalu bagaimana mereka kemudian memberikan syarat itu? Syarat yang mereka buat-buat sebagai alasan untuk tidak membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam perjalanannya ada sebagian orang yang membatalkan baiatnya. Yang membatalkan baiatnya. Ketika Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, ibu kotanya pindah ke Kufah, bukan di Madinah lagi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, pusat pemerintahannya di Madinah. Tetapi ketika Sayyidina Ali berpindah ke Kufah. Kufah itu daerah Irak, di daerah Irak. Ada sebagian orang yang membatalkan baiatnya yang berasal dari Hijaz, dari Makkah, dari Madinah. Itu sebagian mereka membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali. Di situ ada sahabat-sahabat besar minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah seperti Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam yang nanti akan kita ceritakan kisah mereka. Mereka membatalkan baiatnya. Kemudian muncul lagi kelompok yang ketiga, kelompok yang kemudian yang awalnya itu berperang bersama Sayyidina Ali, mendukung Sayyidina Ali, tetapi kemudian mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali dan menentang Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka itu disebut sebagai kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah berkata tentang tiga kelompok ini. Beliau mengatakan umirtu, aku diperintah. Artinya syara'an, dalam syara' umirtu, aku ini diperintah, kata Sayyidina Ali, biqitalin nakisina wal mariqina wal qasitina. Umirtu, aku diperintah, kata Sayyidina Ali. Artinya apa yang dilakukan Sayyidina Ali memerangi tiga kelompok ini, itu adalah perintah agama. Bukan karena beliau semata-mata ingin mempertahankan kekuasaannya. Bukan semata-mata itu. Tetapi karena ini adalah perintah agama. Beliau melaksanakan perintah syara'. Kenapa? Karena mereka keluar dari ketaatan terhadap khalifah. Al-khuruj min ta'atil khalifah adalah sebuah kemaksiatan. Mereka melakukan itu. Maka seorang khalifah diperintahkan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menentang khalifah yang sah. Beliau mengatakan umirtu, yang pertama biqitalin nakisin. An-nakisin artinya orang yang memang nggak pernah, an-nakisin itu artinya memang orang yang nggak pernah membaiat beliau sama sekali, yaitu Ahlu Syam yang tadi kita sebutkan. Wal mariqin itu artinya orang-orang yang dulunya bersama Sayyidina Ali, kemudian keluar dan balik bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali, orang-orang Khawarij. Kemudian wal qasitin, al-qasitin artinya orang yang dulunya membaiat, kemudian membatalkan baiatnya. Membatalkan baiatnya dan memerangi Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali memerangi mereka adalah untuk menjalankan ketentuan syarak. Nah, dalam kasus tiga peperangan ini, perang yang pertama itu disebut perang Siffin, yaitu perang Sayyidina Ali melawan orang-orang Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya perang Siffin. Perang Nabi dengan Ahlul Hijaz yang membatalkan baiatnya itu disebut dengan perang Jamal. Nah, perang Jamal. Kemudian yang ketiga, perang Nabi melawan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan beliau, itu disebut dengan sebutan perang Nahrawan. Nah, perang Nahrawan. Tiga peperangan ini terjadi sangat besar di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dalam tiga peperangan ini, siapa yang alal haq? Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
yang 'alal haq. Sementara yang lainnya itu dalam hal ini mereka telah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa. Meskipun di antara mereka ada para sahabat, banyak para sahabat Nabi, dan di antara mereka juga ada para sahabat pilihan. Tetapi selain Nabi tidak maksum dari dosa. Orang-orang seperti sudah kita sampaikan beberapa kali dan besok juga akan kita bahas, mereka sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya siapa? Thalhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Qutila walahu thalathun wasittun. Qila khamsun wa sittun, wa qila thamanun wa sittun, wa qila sab'un wa khamsun. Jadi beliau dibunuh ketika berumur 63 tahun menurut satu pendapat 65 tahun, menurut pendapat yang lain 58 tahun, menurut pendapat yang lain 57 tahun. Beda-beda. Khilaf di antara para ulama, karena nggak dicatat secara pasti pada masa itu. Amal jamaah yaitu pada tahun al-jamaah. Apa amal jamaah itu? Yaitu tahun bersatunya umat Islam kembali. Seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh orang Khawarij. Maka ketika itu Al-Hasan itu dibaiat oleh umat Islam menjadi khalifah. Al-Hasan putra Ali dibaiat oleh umat Islam menjadi khalifah. Sah. Kekhalifahnya sudah sah. Tetapi orang-orang Syam tetap menentang saja. Tetap sebagaimana mereka menentang Sayyidina Ali, mereka juga menentang Hasan. Maka di saat itu Al-Hasan beliau mengundurkan diri. Demi persatuan umat Islam. Demi umat Islam agar darahnya tidak mengalir lagi, agar tidak banyak korban lagi. Karena sudah ribuan umat Islam meninggal dunia karena perang di antara umat Islam sendiri. Demi persatuan umat Islam, beliau mundur dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dengan catatan setelah Muawiyah nanti dikembalikan kepada Al-Hasan. Maka tahun itu disebut Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan umat Islam. Nggak ada lagi perang di antara umat Islam karena semua yang menentang sudah dengan kemunduran Sayyidina Hasan dan menyerahkannya kepada yang menentang yaitu Muawiyah, maka terjadilah jamaah, terjadilah persatuan di antara umat Islam sehingga tahun itu disebut Amul Jamaah. Di tahun itulah Sayyidina Ali itu wafat karena ketika ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam di saat beliau keluar dari rumahnya akan sholat subuh, itu tidak langsung beliau wafat, tetapi sempat beberapa saat baru kemudian beliau wafat, yang dikatakan di sini Amal Jamaah sanata arba'in pada tahun 40 Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.